Shalom Teens, welcome di ibadah minggu ini. Walaupun kita di rumah aja, tapi akhirnya kita semangat untuk memuji Tuhan dan beribadah kepada Tuhan, amin. Oke, buat teman-teman yang di YouTube, sama-sama gue saranin buat kita pindah ke platform kita yang baru. Teman-teman bisa lihat di description box, oke? Dan kalau udah pindah, sama-sama kita bisa ketik hello atau happy Sunday di kolom komen. Dan buat teman-teman yang udah di platform, sama-sama kita bisa ganti bahasa kita dari bahasa Inggris ke Indonesia. Nah, sebelum kita mulai ibadah, sama-sama kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini kalau Engkau telah memimpin kami dari pagi sampai siang hari ini Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan mulai ibadah, kiranya Engkau yang pimpin ibadah ini dari awal sampai akhir Tuhan. Engkau yang berkati juga Ko Michael Andrean yang akan membawakan firman Tuhan. Kiranya Engkau yang berkati lidah dan bibir hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Happy Sunday, selamat beribadah. Ini setiap kami Tuhan, kami datang kepadamu. Kami mau memuji dan menyembah-Mu Tuhan, karena kami percaya Tuhan, hanya Engkaulah satu-satunya penyelamat kami. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku, Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, menolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari sama-sama kita katakan, Kau Tuhan, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, Kau kekuatanku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah
percaya padamu. Oh, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamat kami. terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah namamu Tuhan. Kaulah sumber kuatku, tempat perlindunganku. Ku percaya padamu, Yesus. Terima kasih Tuhan atas setiamu. Yes. Ini setiap kami Bapa, mengangkat pujian kami pada hari ini Bapa, karena kami bersyukur Tuhan, Kaulah Allah yang setia, Allah yang sama yang tak pernah meninggalkan kami. So now we sing, I count on one thing, the same God that never failed will not fail me now. You won't fail me now in the waiting. The same God that's never late is working all things out. You're working all things out. Oh yes, I will lift you high in the lowest valley. Yes, I will bless your name. Oh yes, I will sing for joy when my heart is heavy all my days. Oh yes, I will. Yes, I will. I count on one thing, the same God that's never failed will not fail me now. You won't fail me now in the waiting. The same God that's never late is working all things out. You're working all things out. Oh yes, I will lift you high in the lowest valley. Yes, I will bless your name. Oh yes, I will sing for joy when my heart is heavy all my days. Oh yes, I will for all my days. Oh yes, I will. I choose to praise, to glorify, glorify the name of all names. Nothing can stand against. I choose to praise, to glorify, glorify the name of all names. There's nothing can stand. Come on, sing. I choose to praise, to glorify, glorify the name of all names. That nothing can stand against. I choose to praise, Lord, to glorify, glorify the name of all names. That nothing can stand against. Oh yes, I will lift you high in the lowest valley. Yes, I will bless your name. Oh yes, I will sing for joy when my heart is heavy
Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini. Kalau kami boleh diberi kesempatan untuk ibadah Tuhan walaupun online, kami juga terpisah-pisah Tuhan, tapi kami selalu percaya bahwa hadirat-Mu Tuhan hadir atas setiap kami. Tolong berkati lidah bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kiranya firman ini bisa menjadi rema dan bisa menjadi benih yang tumbuh subur di dalam setiap hati kami. Kami serahkan Tuhan jalannya ibadah pada hari ini hanya ke dalam nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Shalom Bethel Youth dan juga Bethel Teens. Pada hari ini saya sangat excited untuk membagikan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini puji Tuhan karena dengan teknologi ini, walaupun kita berada di tempat yang berbeda, tapi di waktu yang sama kita bisa beribadah secara interaktif. Dan hari ini merupakan minggu ketiga dari series Abnormal di Bethel Youth. Dan tema untuk pada hari ini ialah Be Courageous. Coba bisa diketik di bawah di kolom chat, Be Courageous. Nah, sebelumnya kalian sadar nggak sebenarnya untuk ibadah online seperti ini, waktu dulu-dulu mungkin sekitar 3 bulan, 4 bulan ke belakang merupakan sesuatu hal yang nggak biasa atau mungkin bisa dibilang merupakan suatu hal yang abnormal karena kita nggak biasa melakukannya. Tetapi mungkin secara nggak sadar setelah berjalan beberapa waktu dan kondisi di luaran juga semakin tidak memungkinkan untuk kita untuk beribadah di gereja, kita mulai seakan-akan terbiasa untuk beribadah secara online. Dan mungkin bisa kita anggap hal tersebut mulai biasa atau menjadi normal buat setiap dari kita. Nah, mengapa yang tadinya kita bisa merasakan sesuatu yang abnormal, tapi kok sekarang bisa menjadi sesuatu yang terasa normal? Saya percaya itu karena yang namanya adaptasi. Dan adaptasi ini merupakan sesuatu hal yang sangat penting yang seharusnya semua orang miliki. Apalagi di zaman yang istilahnya sangat cepat berubah-berubah, kemajuan teknologi juga sangat maju, yang dulunya melakukan segala sesuatu sangat sulit, tapi saat ini melakukan segala sesuatu sangat dipermudah. Mungkin salah satu contohnya, waktu saya masih kecil, orang tua saya suka bilang kepada saya, dia bilang kayak gini, kalau misalnya nanti ada orang yang gak kita kenal atau ada orang asing, kita jangan pernah ikut nebeng mobil orang tersebut atau ikut nebeng motor orang tersebut. Karena pada waktu itu terasa gak normal atau terasa abnormal waktu kita mau nebeng kendaraan orang lain, karena mungkin orang tersebut bisa saja jahat dan sebagainya. Tapi seiring berjalannya waktu, seiring dengan kemajuan teknologi dan berbagai macam perubahan, kita mulai bisa beradaptasi, dan yang tadinya kita mungkin takut untuk ikut nebeng mobil orang lain atau mungkin motor orang lain, saat ini mungkin terasa normal karena kemajuan teknologi tersebut. Ada aplikasi namanya Gojek, ada aplikasi juga namanya Grab dan sebagainya yang kita udah sangat terbiasa menggunakannya. Kita udah sangat biasa menggunakan aplikasi tersebut. So, kita sama-sama sepakat ya bahwa yang dulunya abnormal, ternyata waktu kita mau beradaptasi dengan sesuatu yang tidak biasa, mengubah pola tingkah laku kita, mengubah cara kita berpikir, dan mengubah sesuatu yang dilakukan, apa yang dulunya terasa abnormal, ternyata bisa menjadi normal gitu. Oleh karena itu saya setuju, minggu-minggu lalu Ci Jessie dan juga Ci Juli bilang bahwa abnormal is normal. Karena kita mau beradaptasi dengan situasi tersebut. Gitu. Dan saya percaya hari-hari ini mungkin terasa sangat abnormal bagi sebagian banyak orang gitu. Menurut saya hampir semua orang merasa situasi saat ini sangat tidak biasa. Per hari ini kalau tidak salah udah hampir 7 jutaan orang-orang yang udah terdampak oleh virus ini, oleh virus COVID-19. Dan banyak hal-hal yang dilakukan yang tadinya mungkin kita bisa keluar kemana saja atau mungkin kita jarang cuci tangan. Hari ini kita mungkin jadi rajin tangan, banyak perubahan, banyak hal-hal yang dirubah yang mungkin tadinya kita pergi ke tempat apapun kita jarang menggunakan masker.
tapi sekarang kita sering menggunakan masker. Jadi situasi di tengah pandemi ini membuat kita terpaksa harus beradaptasi dan mau berubah, mengubah tingkah laku kita terhadap segala sesuatu. Dan ada satu ayat yang sangat menguatkan saya secara pribadi di tengah masa pandemi ini, di masa abnormal ini. Ayat tersebut di surat 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-13. Ayat ini berkata demikian, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Nah, dengan ayat yang barusan kita baca, saya secara pribadi sangat dikuatkan di tengah situasi yang tidak jelas, di tengah situasi yang abnormal, di tengah pandemi yang seperti ini. Karena ayat ini mengatakan bahwa mau sebagaimanapun kondisi di luaran saat ini, mau sebagaimana pandemi begitu besar terjadi saat ini, ada satu hal yang bisa kita pegang, ada satu hal yang bisa kita percaya, bahwa Allah itu tetap setia, bahwa kasih karunia-Nya pun tetap cukup buat kita agar bisa survive di tengah pandemi ini. Dan saya pribadi pun percaya bukan sekedar survive saja, tapi kita bisa menang dan kita bisa mengatasi pandemi global ini. Dan saya percaya apapun situasi dan kondisi kalian saat ini gitu, kalian pasti bisa melaluinya. Karena ada Tuhan, ada Allah Bapa yang sangat setia, yang akan selalu menemani kalian, yang akan selalu memberikan kekuatan kepada kalian. Bukan karena kuat dan gagah kita bisa mengatasi segala kekacauan yang terjadi saat ini. Tapi hanya karena kekuatan dari Tuhan saja kita dapat melalui berbagai macam hal yang terjadi pada saat ini. Nah, kita mau mulai masuk ke pembahasan yang utama kita pada hari ini dengan judul Be Courageous. Nah, sebuah kata courage mungkin dalam bahasa Indonesianya bisa diartikan berani. Nah, tapi saat kita mau gali lebih dalam, ternyata ada sesuatu hal yang menarik. Kata berani dalam bahasa Indonesia, di dalam bahasa Inggris itu ada dua. Ada yang namanya brave dan ada juga yang namanya courage. Nah, mengapa hal ini sangat menarik? Ternyata dua hal tersebut berbeda. Yang namanya brave itu di saat kita menemui sebuah masalah di depan kita menemui sebuah rintangan di hadapan kita dengan tanpa rasa takut sedikit pun kita melangkah maju ke depan. Itulah yang dinamakan dengan brave. Sedangkan yang namanya courage, menurut saya ini sangat relate dengan kehidupan saya pribadi dan mungkin dengan kehidupan kita semua. Yang namanya courage, mungkin waktu kita menemui halangan, kita menemui rintangan atau kesulitan di depan kita, mungkin kita merasa ada rasa takut, mungkin kita merasa ada sedikit rasa khawatir di dalam hati kita. Tapi kita memutuskan untuk tetap melangkah. Itulah yang dinamakan dengan courage. Dan mungkin hari-hari ini di tengah hal-hal yang terjadi di sekeliling kita merasa bahwa wah gimana caranya ya saya bisa survive dari kondisi yang seperti ini. Ekonomi sangat hancur, mungkin ada beberapa pekerjaan yang mungkin ada beberapa bisnis juga yang sangat drop pada saat ini gitu. Tapi dibutuhkan courage agar kita bisa melangkah. Apalagi kita perlu melangkah dengan iman. Walaupun ada rasa takut itu, walaupun ada rasa khawatir tersebut, tapi kita nggak bisa diem aja. Seperti Cijul yang bahas minggu lalu, kita harus selalu do something. Kita harus selalu melakukan sesuatu di tengah kondisi atau situasi apapun yang ada di sekeliling kita. Nah, pada hari ini untuk lebih dalam lagi kita menggali tema kita courage atau berani ini, saya mau membahas dua tokoh yang sangat luar biasa. Dan ini menurut saya merupakan salah satu kisah spies atau kisah mata-mata atau pengintai, bisa disebut sebagai pengintai, yang salah satu kisah yang sangat luar biasa yang ada di dalam Alkitab. Kedua tokoh tersebut ialah, mungkin ada yang tahu, itu mereka ialah Yosua dan Kaleb. Nah, kisah pengintai ini terjadi tepat setelah bangsa Israel keluar dari perbudakan bangsa Mesir.
setelah beratus-ratus tahun lamanya bangsa Israel diperbudak oleh bangsa Mesir, akhirnya muncul seorang Musa yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah itu backgroundnya, dan hari ini kita mau lebih membahas tentang apa sih yang bisa kita pelajari, poin-poin apa sih yang bisa kita pelajari dari kehidupan Yosua dan Kaleb dan pengintai-pengintai yang lainnya. Kita mau baca di Bilangan 13 ayat 1 sampai yang ketiga. Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka." Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran, sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Nah, jadi Tuhan menyuruh Musa untuk memilih 12 orang pengintai. Di antara 12 orang pengintai tersebut tentunya ada Yosua dan ada juga Kaleb. Nah, tujuannya apa? Musa memilih 12 pengintai ini. Tujuannya adalah mereka diutus sebagai pengintai untuk mengitari atau untuk mengelilingi tanah perjanjian. Jadi Tuhan membawa keluar bangsa Israel dari tanah Mesir dan ingin membawa mereka masuk ke tanah perjanjian gitu. Dan akhirnya singkat cerita Musa memilih atau Yosua memilih 12 pengintai tersebut gitu untuk mengintai daerah tanah perjanjian. Dari ayat yang barusan kita baca, Tuhan menyuruh Musa untuk memilih 12 pengintai atau 12 spies dari setiap suku di bangsa Israel. Nah, tujuannya apa? Tuhan menyuruh untuk memilih 12 pengintai tersebut. Agar setiap pengintai ini tujuannya untuk mengelilingi tanah perjanjian tersebut, untuk mengelilingi tanah Kanaan dan melihat apakah di tanah perjanjian yang akan dimasuki oleh bangsa Israel tersebut, bagaimana kondisi orang-orang di sana gitu. Mungkin bisa dibilang bagaimana sih situasi pertahanan atau militer mereka, militer musuh yang akan diserang oleh bangsa Israel dan akan diduduki. Dan bagaimana keadaan bentengnya, bagaimana keadaan tanah, apakah subur, apakah tandus dan sebagainya. Dan akhirnya ke-12 pengintai tersebut tentunya bersama Yosua dan Kaleb pergi mengintai tanah perjanjian selama 40 hari. Nah, dan selama 40 hari ini mereka mengintai, mengelilingi, mereka sama-sama melihat sesuatu hal yang sama. Tetapi ternyata ada hal yang berbeda, ternyata yang ditangkap oleh sebagian pengintai dengan apa yang ditangkap oleh Yosua dan Kaleb. Nah, hari ini ada 3 poin utama yang akan sama-sama kita pelajari dari cerita pengintai ini. Poin yang pertama ialah berani memegang prinsip atau stand by principle. Dan ayatnya saya bacakan lagi di Bilangan 13 mulai dari ayat yang ke-27. Mereka menceritakan kepadanya, "Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di dalam negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana." Dan lanjut di ayat yang ke-30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Nah, jadi kita bisa lihat bahwa dari 12 pengintai tersebut ternyata ada 2 respon yang berbeda mengenai hasil pengintaian tersebut. Saat ke-12 pengintai mengelilingi tanah perjanjian, mereka kembali ke Musa dan Harun untuk mengabarkan hasil dari pengintaian mereka. Ke-10 orang pengintai di luar Yosua dan Kaleb, mereka langsung bercerita seperti ayat yang barusan kita baca. Mereka benar-benar sangat pesimis, mereka benar-benar sangat ketakutan, mereka sangat tidak mau untuk memasuki tanah perjanjian itu. Walaupun mereka sebenarnya udah melihat tanah tersebut itu berlimpah susu dan madu, dan mereka juga sudah membawakan hasil dari tanah perjanjian tersebut. Tapi segala sesuatu hal yang baik, segala sesuatu hal yang bagus yang di dalam tanah perjanjian tersebut,
mereka lupakan segala sesuatunya dan mereka hanya fokus akan hal-hal negatif yang mereka lihat saja. Mereka terlalu fokus dengan melihat ada tentara-tentara yang besar sehingga mereka menjadi rendah diri dan menganggap bahwa wah, saya merasa seperti belalang, saya terlalu kecil, nggak mungkin saya mengalahkan mereka. Dan mungkin ke-10 pengintai ini mungkin relate dengan kita gitu. Terkadang kita waktu saat kita mau menuju sesuatu, waktu saat kita mau mengaminkan atau mengambil berkat dari Tuhan masuk ke suatu tanah perjanjian, bisa dibilang kita mulai memperbesar masalah yang ada yang kita lihat dan kita malah memperkecil resources atau mungkin berkat yang ternyata kita sudah memilikinya gitu. Kita zoom in hal-hal yang negatifnya, kita perbesar sehingga kita menjadi ketakutan, sehingga kita menjadi khawatir dan kita nggak mau masuk dan kita nggak mau melangkah dengan iman. Tapi kita menjadi lupa bahwa bukannya Tuhan sudah berjanji, bukannya Tuhan akan mendampingi kita gitu. Bukannya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kenapa harus takut? Tapi mereka melupakan semuanya itu karena mereka terlalu fokus dengan hal yang negatifnya. Mereka menjadi sangat pesimis, mereka menjadi sangat ketakutan. Sehingga seharusnya waktu kita menemui masalah atau mungkin waktu kita atau 10 pengintai tersebut mengalami atau melihat sesuatu hal yang tidak baik di tanah perjanjian tersebut, seharusnya pertama yang dilakukan adalah mereka kembali kepada Tuhan, mereka berdoa dan mereka bertanya kepada Tuhan apa yang harus dilakukan, bukan menebar ketakutan, bukan berbicara yang sangat pesimis terhadap banyak orang. Tetapi ada respon yang lain yang berbeda, sangat berbeda yang dilakukan oleh Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb sangat optimis, mereka sangat berapi-api. Mereka sangat excited untuk masuk ke tanah perjanjian tersebut. Karena apa? Karena mereka tahu bahwa ya Tuhan ada di tengah-tengah kami, apa yang harus ditakutkan gitu. Karena mereka juga udah melihat bahwa tanah tersebut tuh indah luar biasa, tanah tersebut itu akan membuat perbedaan bagi kehidupan bangsa Israel. Sehingga mereka sangat ingin untuk masuk ke dalam tanah perjanjian tersebut. Mereka percaya akan janji Tuhan tentang masa depan mereka. Mereka percaya akan penyertaan Tuhan bahwa musuh apapun yang akan dihadapi atau mungkin berbagai halangan apapun yang akan dihadapi, kalau misalnya bersama Tuhan, pasti mereka bisa mengatasinya. Pasti mereka bisa masuk ke tanah perjanjian. Yosua dan Kaleb merupakan seseorang atau dua pribadi yang sangat optimis dalam melihat. Padahal kita tahu sendiri, mereka bersama-sama mengintai tanah perjanjian itu. Mereka selama 40 hari mereka bersama-sama mengintai tanah tersebut gitu. Tetapi kenapa bisa ada dua respon yang berbeda? Padahal apa yang dilihat, apa mungkin yang didengar, apa mungkin yang mereka obrolkan sehari-hari, mungkin itu terlihat sama gitu. Mungkin mereka ngobrol dan mungkin apapun yang mereka bahas itu mereka selalu bersama-sama selama 40 hari. Nah, kita mau baca di selanjutnya di Bilangan 14 ayat yang 1 sampai 3. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, "Ah, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir?" Nah, jadi karena orang-orang yang begitu ketakutan, karena 10 pengintai tadi yang begitu pesimis dan mereka menebar ketakutan, sehingga membuat keadaan menjadi kacau. Saat ke-10 pengintai tersebut kembali dan bercerita kepada Musa dan Harun, maka mendengarlah juga orang-orang di sana, segenap bangsa Israel yang mungkin jumlahnya ratusan ribu dan mungkin jutaan. Mengapa poin pertama ini memegang prinsip? Nah, kita bisa melihat bahwa Yosua dan Kaleb walaupun selama 40 hari itu bersama-sama dengan para pengintai tersebut, tetapi mereka tetap teguh, mereka tetap memegang prinsip bahwa mereka percaya dengan iman mereka bahwa Tuhan pasti akan membela kita, Tuhan pasti akan ada di tengah-tengah kita apapun yang akan kita hadapi. Sedangkan ke-10 pengintai tersebut berbeda, mereka gagal memegang prinsip tersebut. Dari tadinya yang tidak
berani tersebut, yang menjadi pesimis, yang gagal untuk memegang prinsip tersebut, lalu diceritakan ke banyak orang. Mungkin tadinya diawali oleh satu pengintai, mungkin selama mengintai dia pesimis lalu ngomong-ngomong ke orang lain, akhirnya mereka terpengaruh. Tetapi saat 10 pengintai ini berbicara ke semakin banyak orang, dan akibatnya seperti ayat yang tadi kita baca gitu, maka orang-orang tersebut menangis, menjerit-jerit, mereka semua ketakutan dan keadaan pun menjadi sangat kacau. Dan bahkan mereka mengancam akan membunuh Musa, Harun, Yosua, dan Kaleb gitu. Dan artinya itu melakukan pemberontakan kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa Musa dan Harun, Yosua dan Kaleb pun ya ditunjuk oleh Tuhan. Bangsa Israel tersebut menentang apa yang ditunjuk oleh Tuhan dan mereka memberontak. Jadi mengapa penting untuk memegang prinsip di saat-saat ini gitu? Memegang prinsip dan tidak mau berkompromi dengan yang namanya dosa atau menurunkan standar kita. Karena mungkin banyak orang-orang di sekitar kita yang mungkin kerjaannya atau mungkin biasanya mereka selalu menabar ketakutan. Mungkin ada juga orang-orang di luar sana yang kita tahu mereka selalu melihat segala sesuatu tuh fokus hanya kepada masalahnya. Mereka tidak berpikir tentang solusi, mereka tidak berpikir tentang cara menyelesaikan masalah tersebut, tapi mereka selalu memutar-mutar, berada di dalam lingkaran setan, selalu membahas permasalahannya, memperbesar masalahnya, dan lupa akan segala sesuatu yang Tuhan sudah sediakan dan segala sesuatu yang Tuhan sudah janjikan yang akan dilakukan. Dan karena waktu kita gagal memegang prinsip keimanan kita seperti yang dilakukan oleh 10 pengintai tersebut, kita kadang menjadi lupa posisi kita. Kita ini sebenarnya ada di pihak siapa gitu. Apakah kita ada di pihak si jahat atau pihak yang salah, atau kita sebenarnya tuh di pihak Tuhan gitu. Dan disitulah kita biasanya mulai terjatuh di dalam dosa. So bisa diketik di kolom chat di bawah, kita harus bisa memegang prinsip atau stand by principle. Itu poin yang pertama. Dan poin yang kedua yang mau kita bahas ialah berani berbicara atau speak up. Ayatnya di Bilangan 14 ayat 6 sampai 10. Saya bacakan. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedangkan Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Itu yang dikatakan Yosua dan Kaleb. Nah, Yosua dan Kaleb berusaha meyakinkan bangsa tersebut kembali. Setelah 10 pengintai tersebut kembali dari masa pengintaiannya, lalu mereka bercerita kepada Musa dan Harun dan segenap bangsa Israel. Maka setelah kita bahas juga tadi keadaan semakin kacau, Yosua dan Kaleb tetap bersuara. Karena mereka tahu apa yang benar. Karena mereka tahu mereka ada di pihak siapa. Karena mereka tahu Tuhan membela mereka. Jadi mereka berani speak up, mereka berani berbicara. Walaupun mereka berbicara bertentangan dengan mayoritas orang yang ada di sana. Gitu. Walaupun mungkin semua orang itu bertentangan dengan mereka. Tapi mereka karena berdasarkan mereka punya iman. Mereka tahu apa yang benar. Mereka tahu Tuhan siapa yang mereka sembah. Tuhan siapa yang akan membela mereka. Mereka berani berbicara. Walaupun mayoritas orang di sana tidak ada yang setuju kepada mereka. Dan bahkan orang-orang mayoritas di sana lebih ekstrim lagi mengancam untuk membunuh Yosua dan Kaleb. Kalau misalnya kita baca lebih detail lagi di kitab Bilangan ini. Kita bisa melihat Yosua dan Kaleb menunjukkan keseriusannya dengan cara bahkan mereka mengkoyakkan pakaian mereka. Itu bangsa Israel biasanya melakukan hal tersebut sebagai tanda keseriusan. Dan saya bisa merasakan bahwa sungguh sebagaimana kesalnya gitu Yosua dan Kaleb terhadap orang-orang tersebut gitu, terhadap orang-orang yang kok bisa berpikiran seperti itu gitu.
Mereka udah mengintai tanah perjanjian, sudah melihat betapa indahnya, betapa begitu luar biasa hal-hal yang dijanjikan Tuhan. Tapi karena ketidakpercayaan mereka, karena apa yang dilihat atau perspektif yang dipakai oleh 10 pengintai tersebut, akhirnya apa yang mereka bicarakan menurunkan iman mereka, sehingga mereka lupa siapa Tuhan yang mereka sembah gitu. Nah, bisa dibilang Yosua dan Kaleb itu menentang pendapat mayoritas mata-mata tersebut. Mereka berani berbicara, mereka berani speak up. Nah, ada satu quote yang sangat baik berbicara seperti ini. Speak up, because the day you don't speak up for the things that matter to you is the day your freedom truly ends. Ayolah berbicara. Karena di hari kita berhenti atau tidak mau berbicara dengan untuk hal-hal yang sangat penting, itulah hari di mana kebebasan kita terhenti. Mungkin kita punya pengalaman tentang hal itu. Mungkin kita pernah ada di satu grup atau di satu kumpulan orang di mana mayoritas orang-orang tersebut memilih atau membicarakan sesuatu hal yang kurang baik. Atau kita sebenarnya benar-benar tahu bahwa hal tersebut itu sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Dan sangat bertentangan tentunya dengan prinsip kita seperti poin yang dibahas sebelumnya gitu. Tapi mungkin apalagi di Indonesia dengan culture yang banyak mungkin gak enakan sama orang lain. Mungkin banyak juga culture yang mudah untuk ikut-ikutan dengan orang lain. Kita biasanya memilih untuk bungkam atau tidak speak up. Dan tidak mau berkata atau berbicara sesuatu yang benar. Dan berusaha mungkin mempengaruhi orang yang punya pemikiran dan pembicaraannya pun salah gitu. Tapi mungkin bisa dibilang karena peer pressure disebutnya gitu, karena tekanan orang-orang sekitar, akhirnya kita menjadi diam dan akhirnya kita tidak membicarakan hal tersebut gitu. Kita mau sama-sama belajar bahwa waktu kita tahu sesuatu hal yang benar, waktu kita tahu bahwa ada sesuatu yang salah dan sangat bertentangan dengan firman Tuhan, walaupun semua orang-orang di sekeliling kita berkata seperti itu, kita harus berani berbicara. Karena di saat orang yang baik diam, maka orang yang salah atau orang yang jahat justru malah bisa mendapatkan tempat untuk berbicara gitu. Dan justru kita bisa bersalah oleh karena keputusan kita untuk tidak berbicara tersebut gitu. So, punyalah culture atau kebiasaan untuk berani speak up akan sesuatu hal, apalagi yang sangat penting dan sangat esensi dan bertentangan dengan firman Tuhan gitu. Karena suara kalian itu sangat penting untuk didengar oleh banyak orang, agar sehingga orang banyak itu tidak tersesat seperti bangsa Israel. Dan orang percaya seharusnya setia dan bersedia dan berpihak pada firman Allah, bahkan waktu kelompok mayoritas itu menentang. Itu satu hal yang kita pelajari dari poin yang kedua itu. So, teman-teman boleh ditulis nih di kolom chat atau di bawah, ayo berani untuk speak up gitu. Chat dan ketik di bawah speak up. Nah, dan poin yang terakhir, poin yang ketiga, ialah berani percaya sepenuh hati atau trust with all of your heart. Kita mau baca ayatnya di Bilangan 14 ayat yang ke-10 sampai yang ke-11. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berapa lama lagi bangsa ini menista aku, dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku? Sekalipun sudah ada segala tanda mukjizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka." Nah, inti pemberontakan bangsa Israel sebenarnya ialah pemberontakan mereka ialah ketidakpercayaan, dan mereka gagal untuk mengingat perbuatan-perbuatan atau mukjizat-mukjizat yang Tuhan telah lakukan di tengah-tengah mereka gitu. Padahal kalau misalnya kita bayangkan, mungkin di antara kita belum pernah melihat mukjizat seperti itu gitu. Waktu bangsa Israel melarikan diri dari perbudakan dari Mesir, mereka mengalami begitu banyak hal yang luar biasa. Saat dipimpin oleh Musa, Musa membelah Laut Merah menjadi dua. Dan juga waktu mereka di padang gurun selama 2 tahun gitu, masa pelariannya bangsa Israel, mereka melihat mukjizat dari Tuhan dengan mata kepala mereka sendiri.
Saat kepanasan di padang gurun, akan muncul ada tiang awan yang menaungi mereka sehingga mereka mungkin tidak kepanasan gitu. Luar biasa. Dan bahkan waktu di malam hari saat kedinginan, karena luar biasa dinginnya di padang gurun, akan muncul tiang api sehingga mereka tidak kedinginan dan mungkin jadi terang keadaan di sana gitu. Dan bahkan setiap pagi, setiap harinya akan ada mana yang sudah tersedia untuk semua orang sarapan tanpa harus kelaparan. Itu semua disediakan oleh Tuhan. Itu semua mukjizat yang Tuhan lakukan untuk bangsa Israel pada saat itu gitu. Tapi alangkah sangat disayangkan saat sekalinya mereka melihat sebuah ancaman atau mungkin bisa dibilang rintangan yang besar di hadapan mereka gitu. Di mana tanda perjanjian, ada bangsa enak di sana, ada orang-orang yang begitu luar biasa besar dan sangat mengerikan, pertahanan mereka kokoh dan sebagainya. Hati mereka menjadi ciut gitu. Iman mereka pun menjadi ciut dan mereka menjadi tidak berani untuk melangkah gitu. Dan itu sangat keterlaluan mengingat selama masa pelariannya bangsa Israel itu disertai Tuhan dan mukjizat yang terjadi sudah luar biasa gitu. Tapi bagaimana caranya mereka dengan ketakutan tersebut, dengan hal-hal yang membuat mereka menjadi kacau tersebut, mereka menjadi tidak bijaksana sekali dan melupakan semua apa yang telah Tuhan lakukan untuk bangsa Israel selama di padang gurun dan selama masa pelariannya dari bangsa Mesir. Apa sih relevansinya dengan kehidupan kita? Apa yang bisa kita ambil dari cerita ini? Kita bisa setiap hari merasakan berkat dari Tuhan. Kita bisa setiap hari merasakan penyediaan dari Tuhan yang sangat luar biasa di dalam hidup kita gitu. Tapi tanpa benar-benar 100% percaya atau percaya penuh dan mengenal, yang paling penting mengenal karakter Allah di dalam hidup kita gitu. Itu semua bisa percuma gitu. Mungkin kita sekedar melihat hal-hal yang luar biasa, kita sekedar takjub, tapi kita nggak ada pendekatan atau kita nggak ada hubungan yang personal atau hubungan yang intim dengan Tuhan. Hal yang terpenting dalam kehidupan kekristenan ialah mencari isi hatinya Tuhan, punya hubungan yang intim dengannya, itu bukan sekedar aktivitas belaka yang mungkin walaupun bisa dibilang terkait dengan aktivitas kekristenan gitu. Mungkin kita sangat lama berada di gereja, mungkin kita mengambil semua jenis pelayanan, atau mungkin kita pontang-panting melakukan segala sesuatu dengan atas nama gereja misalnya, atau mungkin kita bilang untuk Tuhan. Tapi sebenarnya hati kita jauh dari Tuhan. Tapi sebenarnya kita tidak sungguh-sungguh mengenal karakter Allah yang sebenarnya. Dan itulah yang dialami bangsa Israel. Waktu kita melakukan hal seperti itu gitu, kita hanya melihat hal-hal yang istimewa, hanya melihat mukjizatnya aja, hanya melihat aktivitas rohaninya saja. Akan tiba waktunya, apalagi di masa pandemi yang seperti ini, akan ada mungkin suatu rintangan yang besar ada di hadapan kita gitu. Apakah kita akan memilih untuk melangkah dengan iman atau seperti bangsa Israel? Walaupun mereka tahu di depan mereka ada sesuatu yang indah, ada sesuatu janji Tuhan yang luar biasa, tapi karena penuh ketakutannya, mereka lebih memilih mundur daripada melangkah dengan iman. Mereka lebih memilih untuk mundur, dikatakan di Alkitab mereka lebih memilih untuk mundur untuk kembali ke bangsa Mesir, di mana mereka diperbudak daripada mereka berjuang dan disertai oleh Tuhan untuk mendapatkan tanah perjanjian tersebut gitu. Ada satu quote yang sangat baik. Dia berkata seperti ini. It is not what you don't know that gets you into trouble. It's what you know for sure that just it not so. Maksud dari quote ini ialah bukan sesuatu hal yang kita ketahui yang membawa kita ke dalam sebuah masalah. Tapi masalah itu datang karena sesuatu hal yang kita ketahui tapi kita tidak percaya dengan sepenuh hati. Kita percayanya setengah-setengah, hanya so-so saja. Itulah yang membawa kita kepada masalah. Apakah berani kita memilih untuk percaya sepenuh hati kepada Tuhan? With all of our heart. Kita berani melangkah dengan iman. Mungkin saat-saat ini mungkin ada yang sedang dalam kesusahan, mungkin pekerjaannya sedang sangat drop mungkin omsetnya, atau mungkin juga ada yang
terkena PHK, atau mungkin juga ada yang sedang kesulitan untuk belajar di rumah, atau mungkin berbagai macam kesulitan yang sedang kita alami pada hari-hari ini, khususnya di tengah pandemi ini. Tapi saya mau percaya bahwa saat kita berpihak kepada Tuhan, saat kita tahu posisi kita bahwa Tuhan ada di samping kita, bahwa Tuhan akan berperang bersama kita. Saat kita percaya dengan penuh, sebenarnya tidak ada satu hal abnormal pun di dunia ini yang akan datang kepada kita, yang tidak bisa kita kalahkan atau kita menangkan. Kalau misalnya kita selalu mengandalkan Tuhan, kalau misalnya kita selalu berjalan bersama Tuhan, pasti kita akan menjadi pemenang. So, poin yang ketiga atau poin yang terakhir tersebut ialah trust with all of your heart. Coba kita mau ketik semuanya di kolom chat di bawah. Trust with all of your heart. Jadi dari apa yang udah kita pelajari, 3 poin penting selama hari ini. Yang pertama ialah, apa bisa diketik di bawah? Yang pertama ialah stand by principle. Atau kita harus berani memegang prinsip seperti Yosua dan Kaleb tidak terpengaruh oleh 10 pengintai lainnya, walaupun mereka selama 40 hari itu selalu bersama. Dan poin yang kedua ialah speak up atau berani berbicara. Karena kita tahu society saat ini membuat kita untuk tidak berani mengungkapkan pendapat kita walaupun kita merasa pendapat kita itu benar. Dan poin yang ketiga atau yang terakhir ialah berani percaya sepenuh hati atau trust with all of your heart. Dan sekian firman Tuhan pada hari ini, kiranya kita semua mendapatkan sesuatu berkat dari firman ini dan kita bisa mengalami suatu terobosan, kita bisa menang dari setiap masalah yang mungkin kita hadapi saat-saat ini. So, kita mau akhiri ibadah online ini, kita menutupnya dengan doa. Tuhan, kami mengucap syukur atas sharing firman yang telah kami terima Tuhan pada hari ini, bahwa kami mau menjadi Yosua dan Kaleb di zaman ini Tuhan. Kami mau mempunyai prinsip yang teguh Tuhan. Kami mau berani speak up akan kebenaran. Dan kami mau percaya dengan sepenuh hati kepadamu Bapak. Tolong Tuhan, mungkin hari-hari ini kami merasa banyak masalah yang terjadi, banyak keabnormalan yang terjadi di sekitar kami. Kami mungkin masih belum tahu kapan akan beresnya, kapan akan ada solusinya akan setiap permasalahan yang mungkin saat ini kami alami. Tapi kami sangat percaya bahwa Engkau Allah yang setia, bahwa Engkau Allah yang terlebih sanggup untuk membawa setiap kami masuk ke tanah perjanjian, untuk membawa setiap kami melewati setiap masalah yang ada Tuhan. Kami mau menyerahkan segala sesuatunya Tuhan, kami mau berserah dan menyerahkan segala apapun yang kami takutkan, segala sesuatu apa yang kami khawatirkan hanya ke dalam nama-Mu saja ya Bapa. Kami juga Tuhan tidak lupa berdoa buat bangsa kami Tuhan, khususnya bangsa Indonesia dan juga Kota Bandung. Kau berkati juga Tuhan pemerintah dari jajaran yang paling atas sampai yang paling terendah Tuhan, agar mereka bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan sebaik mungkin Tuhan di tengah pandemi yang seperti ini. Kami juga tidak lupa berdoa untuk gereja kami Tuhan, berkati setiap pelayan yang masih bertugas walaupun di tengah kondisi yang seperti ini, berkati kesehatan mereka Tuhan, jagai mereka selalu Tuhan, kiranya pelayanan mereka menjadi sebuah persembahan yang harum bagi-Mu Tuhan. Kami juga Tuhan tidak lupa berdoa buat setiap kami Tuhan yang mungkin sedang dalam ujian online di sekolah kami, atau mungkin sedang mengerjakan proyek, kiranya Engkau memberikan hikmat pada setiap kami agar kami bisa melakukan yang terbaik dan mendapatkan hasil yang terbaik juga Tuhan. Kami juga tidak lupa Tuhan berdoa khusus Tuhan untuk krisis pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya Engkau sanggup Tuhan untuk mengadakan mukjizat Tuhan di zaman ini Tuhan. Kami sangat percaya Engkau bisa melakukan mukjizat yang luar biasa sehingga kami bisa menang dan sehingga virus ini bisa akan hilang secara cepat Tuhan, secara waktu yang Engkau tentukan Tuhan. Kami sangat percaya Engkau terlebih sanggup untuk melakukan hal tersebut Tuhan. Engkau juga piarai setiap kami Tuhan, apapun yang kami lakukan, kiranya setiap apa yang kami lakukan bisa menyenangkan hati-Mu dan bisa memuliakan nama-Mu. Mari kita semua mengangkat tangan kita sebagai tanda kita siap untuk diberkati. Tuhan akan memberkati engkau dan akan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati sekolahmu, Tuhan memberkati kuliahmu, Tuhan memberkati pekerjaanmu. Segala sesuatu yang kamu lakukan akan dibuatnya berhasil. Dan berkat dari Allah Bapa dan Anak dan dengan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertaimu dari hari ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan kedua kalinya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Gimana guys? Kalian merasa terberkati oleh firman tadi? Yang merasa terberkati, ayo komen di bawah. Thank you, Ko Michael. Jadi, kalau kalian mau be courageous, 1, kalian harus berani pegang prinsip. 2, berbicara. Dan ketiga, berani percaya sepenuh hati. Jadi, mari kita masuk ke pengumuman. Kami akan mengadakan Lighthouse Online setiap Sabtu jam 8 malam. Kalau kalian mendaftar, silakan DM @Mikaela_Sharon. Teman-teman udah ikut komsel belum? Kalau kalian belum ikut komsel, ayo kita gabung bersama-sama dalam komsel. Buat Kedoya, kami mengadakan komsel pada hari Sabtu. Kalau kalian mau daftar, silakan DM @BattleTeamsKedoya. Buat Bandung, di sini ada daftar-daftar komsel dan CP mereka. Kalau kalian mau daftar, silakan kontak CP ini. Teman-teman, kita ada TikTok Challenge. Buat kalian yang demen TikTok-TikTokan, ayo daftar sekarang. Hari ini terakhir loh. Kalau kalian mau daftar, jangan lupa baca syaratnya ya. Buat kalian mau beri persembahan, kalian bisa scan barcode di sini. Atau klik 3 tombol di atas itu dan pencet beri atau give. Nah, teman-teman jangan leave dulu ya. Kita nonton dulu Do Your Hobby Challenge yang kalian sudah kumpulin. Enjoy! Thank you semua sudah join ibadah online kami. God bless you and see you next week.